kembali lagi bersama saya dan selamat datang di podcast Bling. Nah, semoga teman-teman yang nonton podcast hari ini dalam keadaan sehat dan keadaan yang semangat. Nah, di episode kali ini tuh kita akan membahas topik nih. Topiknya apa sih, Kak? Topiknya adalah topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, dan biasanya anak zaman sekarang, apalagi anak Gen Z, Gen Alpha, itu biasanya mereka ngomongnya kayak FOMO-FOMOan, foto-foto olahraga. Nah, di sini kita bakal ngambil tema yaitu tentang apa? Gaya hidup sehat, olahraga, dan bagaimana menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental. Nah, kita tuh sering banget nih berpikir kayak kenapa ya hidup sehat itu susah banget? Kayak kenapa ya olahraga aja harus butuh waktu yang kayak mager, apalagi tipikal orang yang kayak olahraga aja nggak bisa konsisten. Nah, dari podcast ini kita bisa belajar dan kita bisa tahu gimana tips buat orang-orang supaya bisa konsisten buat olahraga. Nah, untuk membahas topik ini lebih dalam, hari ini kita sudah hadirkan narasumber yang akan berbagi pengalaman sekaligus pengetahuannya seputar dunia olahraga, khususnya di yoga, gym, dan lagi. Serta bagaimana olahraga bisa menjadi bagian dari gaya hidup yang menyenangkan. Oke, kita sambut ini dia, Kak Ina. Nah, halo guys, kita sekarang sudah siapa yang bisa nebak kita sama siapa? Nah, ya bener banget, kita sama Kak Ina. Halo, apa kabar Kak Ina? Alhamdulillah. Oke. Saya senang banget loh diundang ke sini. Karena kebetulan yang kita tahu juga kalau ternyata Kak Ina ini kayak dunia olahraganya mendalami banget. Apalagi saya suka banget lihat dia yoga. Seperti itu. Nah, sebelumnya terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kami. Senang sekali bisa ngobrol langsung dengan Kakak hari ini. Udah siap belum kita bakal masuk ke pertanyaan mendalam tentang dunia olahraga? Udah dong. Oke. Nah, sebelum kita tahu secara mendalam olahraga itu gimana sama ahlinya, nah saya ada pertanyaan awal dulu nih Kak. Pertanyaannya itu gimana sih Kakak bisa suka sama olahraga? Awalnya tuh coba-coba. Sebelumnya pengen hidup sehat aja sih, kayak coba-coba nge-gym, yoga, lari. Jadi lama-kelamaan kebiasaan jadi rutinitas. Nah, Kakak kan udah sebutin nih beberapa jenis olahraga yang Kakak minatin, seperti kayak olahraga, nge-gym, terus yoga. Nah, kalau disuruh milih nih Kak, lebih suka yoga, lari, atau nge-gym? Sebenarnya susah sih milih antara tiga itu karena setiap olahraga dari tiga itu beda-beda gitu manfaatnya. Seperti kalau lagi saya pengen nenangin pikiran, saya pilih yoga. Kalau lagi menambah stamina, saya pilih lari. Terus kalau mau menambah massa otot, saya biasanya pilih gym. Nah, itu biasanya olahraga yang cocok buat mengelola rasa stres itu apa ya Kak? Saya saranin Mbak ya yang mau stres pilih yoga. Kenapa? Dia tuh betul-betul kayak bukan ngurangi rasa capek di badan, tapi ngurangi stres di pikiran juga. Kan kita stres capek itu bukan di badan aja ya, bisa juga di pikiran gitu. Nah, Kakak biasanya nih, kalau kakaknya yoga itu waktunya seminggu nih ada runtutan waktunya nggak, bisa misalnya kayak 3 kali seminggu, 2 kali seminggu? Ada Mbak, awal-awal saya itu cuma 3 kali seminggu, tapi sekarang bisa 5 kali seminggu. Oke, kita coba masuk ke manfaatnya. Nah, kakak nih kan konsisten dalam yoga, terus olahraga yang lainnya. Nah, kalau dari yoga nih, selama kakak melakukan yoga, manfaatnya buat kakak itu apa ya? Manfaatnya sampai sekarang badan jadi lentur Mbak. Iya, badan jadi lentur, terus tuh stres saya berkurang. Zaman sekarang juga nih biasanya ada bahasa yang kayak
aku capek nih jadi nggak sempet olahraga. Nah, saya juga biasanya seperti itu Kak. Jadi kalau misalnya saya pengen olahraga, saya tuh kayak ngelihat orang olahraga, wah seru nih. Tapi kalau misalnya ada waktu, saya tuh menunda-nunda terus kayak, ah nanti aja deh olahraganya. Itu wajar nggak sih Kak? Wajar sih sebenarnya. Malah kalau olahraga itu malah menghilangkan rasa pegel-pegel di badan gitu, malah nambah sehat badan kita. Jadi kalau bisa sih olahraga sih, sempatin olahraga. Jadi kayak mau secapek apapun, mending olahraga ya Iya, Kak. mending olahraga. Karena olahraga juga ini ngaruhnya ke pola sehat, pikiran dan mental juga ya Iya. Kak. Di sini juga pengalaman saya sendiri ya. Ini menurut kakak gimana sih tanggapan kakak soal kayak orang-orang nih suka banget kayak selain olahraga, olahraga kan biasanya ngaruh juga nih ke pola hidup. Nah, pola hidup kan itu biasanya nggak cuma olahraga, kayak ada makan segala macem dan yang lain-lainnya. Nah, menurut kakak apa aja sih yang nggak boleh dilupain? Sebenarnya Mbak bukan cuma olahraga yang kita perhatikan, tapi pola tidur kita juga perhatikan pola makan kita harus makanan yang bergizi-gizi juga. Terus tuh stres juga. Jadi lebih semua itu harus diimbangi sih. Jadi nggak olahraga, jadi pola tidur, makan yang teratur, yang bergizi-gizi juga. Oke, jadi kayak pola makan juga itu ngaruh banget ya. Ngaruh. Jadi kalau meskipun kayak olahraganya udah jor-joran banget, tapi kalau pola makan yang nggak teratur itu juga sangat ngaruh. Apalagi anak muda sekarang kan gampang stres, entah itu dari tugas kuliah, kerjaan, dan kegiatan yang maksudnya kayak pusing nih. Nah kalau misalnya kayak gitu, mending diimbangin sama olahraga ya. Iya. Nah, tadi kan saya sudah ngebahas soal stres-stresan kayak Gen Z sekarang nih ya, Kak. Nah, biasanya nih kalau misalnya lagi stres, entah itu masalah apapun, olahraga yang paling maksudnya baik untuk. Nah, kita udah ngobrol banyak nih Kak tentang olahraga, entah itu dalam pola hidup sehat, terus olahraga ini juga sangat bermanfaat dan ngaruh buat kita, terus buat kedepannya, dan kayak udah dikasih tips juga supaya yang pemula itu olahraganya bisa konsisten. Nah, sebelum kita akhirin, menurut Kak Ina nih saya mau minta pesan dan tips buat anak muda yang kayak terus nunda-nunda olahraga, apalagi yang ikut FOMO-FOMOan. Menurut Kak Ina kayak gimana? Jangan tunggu waktu yang sempurna Mbak. Terus tuh mulai dari yang kecil aja, karena biasanya yang kecil membuahkan hasil konsisten. Nah guys, seperti itu. Jadi di dalam podcast ini kita sudah ngambil banyak pelajaran dan tips dan pesan dari Kak Ina untuk kalian semua. Jadi jangan lupa nantikan kami di podcast selanjutnya dengan tamu selanjutnya. Saya akhirin podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri podcast kali ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.